Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaturan dan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah perubahan bahan kimia yang tidak terkendali. Perubahan fisika, perubahan zat yang tidak disertai dengan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan kimia: wujud zat, konsentrasi zat, bahaya dari zat, label kepekaan zat terhadap cahaya, kemudahan zat tersebut menguap. Sifat masing-masing bahan yang harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan. 1. Bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. 2. Bahan yang dapat bereaksi dengan botol kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. 3. Bahan yang dapat berubah apabila terkena matahari langsung harus disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. 4. Bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. 5. Bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari langsung dapat disimpan dalam botol. 6. Bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. 7. Sebaiknya bahan disimpan dalam botol induk yang berukuran besar. Pengambilan bahan kimia dari botol secukupnya saja sesuai kebutuhan, dan sisa bahan praktikum disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan ke dalam botol induk, bertujuan menghindari rusaknya bahan dalam botol induk. Tempat penyimpanan bahan kimia yang baik di ruangan khusus, tidak tercampur dengan kegiatan praktikum berjalan. Kelembapan ruangan harus benar-benar diperhatikan untuk mencegah agar bahan tidak mudah rusak. Umumnya, bahan disimpan berdasarkan kelompoknya, seperti rak atau lemari tempat penyimpanan bahan padat, bahan cair, dan bahan berbahaya. Syarat-syarat bahan kimia di laboratorium. 1. Bahan terbakar. Banyak bahan-bahan kimia yang dapat terbakar sendiri. Terbakar jika terkena udara, terbakar panas, terkena api, dan jika tercampur dengan bahan kimia lainnya. 2. Bahan mudah meledak. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya, eksplosif, dapat meledak dengan pukulan atau benturan, gesekan, pemanas api, dan sumber nyala lainnya, bahkan tanpa oksigen atmosferik. 3. Bahan beracun. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya, very toxic dan toxic, dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, dan bahan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi melalui mulut atau kontak dengan kulit. Syarat penyimpanan ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran, disertai AVD, dipisahkan dari bahan yang mungkin bereaksi. Keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup, rapat jika sedang tidak digunakan. 4. Bahan korosif. Bahan dan formulasi dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup. Syarat penyimpanan: ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan beretiket, dipisahkan dari zat-zat beracun. 5. Bahan oksidator. Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya, oksidiging, biasanya tidak mudah terbakar. Syarat penyimpanan: temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas, jauhkan dari bahan mudah terbakar. 6. Bahan reaktif terhadap air. Syarat penyimpanan: ruangan dingin, kering, dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran. Bangunan kedap air, disediakan pemadam kebakaran tanpa air.
7. Bahan reaktif terhadap asam. Zat-zat tersebut kebanyakan dengan asam menghasilkan gas yang mudah terbakar atau menghasilkan gas yang beracun. Syarat penyimpanan: ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber panas dan asam. Ruangan perlu didesain agar tidak kemungkinan terbentang kantong-kantong hidrogen. Disediakan APD. 8. Gas bertekanan. Syarat penyimpanan: disimpan dalam keadaan tegak, berdiri, dan terikat. Ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari. Jauh dari api dan panas. Jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup-katup. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyimpanan adalah lamanya waktu penyimpanan untuk zat-zat tertentu. Eter, parafin cair, dan olefin akan membentuk peroksida jika kontak dengan udara dan cahaya. Semakin lama disimpan, akan semakin besar jumlah peroksida. Osifrofit eter, etil efer dioksida, dan tetrahidrofuran adalah zat yang sering menimbulkan bahaya akibat terbentuknya peroksida dalam penyimpanan. Zat sejenis eter tidak boleh disimpan melebihi 1 tahun kecuali ditambah inhibitor eter yang telah dibuka harus dihabiskan selama 6 bulan. Penyimpanan bahan harus memperhitungkan sumber kerusakan bahan. Sumber-sumber kerusakan yang disebabkan bahan-bahan kimia di dalam lingkungan meliputi 1. Udara. Udara mengandung oksigen dan uap air, memiliki kelembapan. Kontak dengan udara bebas dapat menyebabkan bahan kimia bereaksi. Akibat reaksi bahan kimia dengan udara bebas, seperti timbulnya zat baru, terjadinya endapan gas dan panas, dampaknya bahan kimia tersebut tidak berfungsi lagi, serta dapat menimbulkan kecelakaan dan keracunan. 2. Cairan, air, asam, basah, cairan lainnya. Usahakan semua bahan kimia dalam keadaan kering dan harus disimpan dalam tempat yang kering. Cairan yang bersifat asam mempunyai daya rusak lebih hebat dari air. Asam yang sifatnya gas seperti asam klorida bersama udara akan mudah berpindah dari tempat asalnya. Cara yang paling baik adalah dengan mengisolir asam itu sendiri, misalnya menempatkan botol asam yang tertutup rapat dan ditempatkan dalam lemari khusus atau di lemari asam. 3. Suhu atau temperatur. Pengaruh temperatur akan menyebabkan terjadinya reaksi atau perubahan kimia dan dapat mempercepat reaksi. Panas yang cukup tinggi dapat memacu terjadinya reaksi oksidasi. Keadaan temperatur yang terlalu rendah juga mengakibatkan hal yang serupa. 4. Mekanik. Bahan-bahan kimia yang harus dihindari dari benturan maupun tekanan yang besar adalah bahan kimia yang mudah meledak seperti amonium nitrat, nitrogliserin, etilen terotoluen. 5. Cahaya atau sinar. Sinar ultraviolet (UV) sangat mempengaruhi bahan-bahan kimia seperti larutan kalium permanganat. Apabila terkena sinar UV akan mengalami reduksi sehingga akan merubah sifat larutan itu. Oleh karena itu, untuk menyimpan larutan kalium permanganat dianjurkan menggunakan botol yang berwarna coklat. 6. Api. Komponen yang menjadi penyebab kebakaran adalah 3 yang dikenal dengan segitiga api. Komponen itu adalah adanya bahan bakar, bahan yang dapat dibakar, adanya panas yang cukup tinggi, dan adanya oksigen,
Untuk menghindari terjadinya kebakaran, salah satu dari komponen segitiga api tersebut harus ditiadakan. Cara termudah ialah menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang dingin, sehingga tidak mudah naik temperaturnya dan tidak mudah berubah menjadi uap yang mencapai titik bakarnya. 7. Sifat bahan kimia itu sendiri. Bahan-bahan kimia mempunyai sifat khasnya masing-masing. Misalnya, asam sangat mudah bereaksi dengan basa. Reaksi-reaksi kimia dapat berjalan dari yang sangat lambat hingga ke yang spontan. Reaksi spontan biasanya menimbulkan panas yang tinggi dan api. Ledakan dapat terjadi bila reaksi terjadi pada ruangan yang tertutup. Contoh reaksi spontan: asam sulfat pekat yang diteteskan pada campuran kalium klarot padat dan gula pasir seketika akan terjadi api. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.